Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Salam sehat ya. Hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Untuk itu, siapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, kemudian buku tulisnya dan alat tulis yang diperlukan. Dalam video ini akan ada kuis. Nah, kuis ini yang harus kalian jawab dan jawabannya ada dalam video ini. Untuk itu, simak video ini mulai dari awal sampai akhir sehingga kalian bisa menjawab kuis tersebut. Dan demi kelancaran dalam pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan menuliskan kembali isi bacaan, siswa mampu menjelaskan isi teks penjelasan pada media cetak atau elektronik secara lengkap. Yang kedua, dengan mencari informasi, siswa mampu membandingkan aktivitas masyarakat di beberapa wilayah dalam upaya pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia secara mandiri. Dan yang ketiga, dengan mengamati masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sekolah, siswa mampu mengidentifikasi akibat-akibat yang timbul karena tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat secara tepat. Akan kita mulai pembelajarannya ya anak-anak. Perhatikan gambar-gambar di samping ini. Bagaimana pendapatmu jika kamu berada di tempat dalam suasana seperti pada gambar tersebut? Tahukah kamu bagaimana usaha yang dilakukan masyarakat agar terwujud ada keadaan seperti ini pada gambar terwujud? Salah satu usaha yang dilakukan adalah memastikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab warganya. Salah satu kota yang sangat peduli terhadap kenyamanan warganya adalah Kota Bandung. Hal ini terjadi selain karena pemerintah yang peduli, juga keterlibatan masyarakat yang juga membuat hal itu terjadi. Secara bergiliran warga masyarakat memelihara kebersihan lingkungan masing-masing sebanyak 2 kali sehari, pagi dan sore. Giliran ini diberlakukan oleh warga masyarakat secara sukarela, selain bantuan dari pemerintah daerah yang turut memberikan fasilitas. Bagaimana dengan daerah setempat tinggalmu? Apakah akibat bila tanggung jawab untuk menjaga lingkungan tersebut tidak dilaksanakan? Ya. Baik, anak-anakku yang terkasih, buka buku halaman 168 dan 169. Mari kita di situ baca bacaannya tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Kalian baca ya, jadi hentikan dulu video ini, kemudian kamu baca dari awal sampai akhir bacaan tersebut. Kemudian mungkin setelah itu, setelah membaca bacaan di atas, temukanlah pokok pikiran dalam setiap paragraf. Silahkan membacanya ya. Baik, ini adalah pokok-pokok pikiran ya. Tanggung jawab warga negara sesuai dengan perannya, akibat warga tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, membuat sampah sembarangan kebiasaan tak terpuji, sungai dijadikan tempat pembuangan sampah warga, bangunan liar menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan, kemacetan lalu lintas menyebabkan ketidaknyamanan pengguna jalan dan masyarakat. Ya, ini pokok pikirannya yang ditemukan. Nah, permasalahan sosial di lingkungan sekitar
Carilah informasi dari ketua RT atau orang tuamu tentang permasalahan sosial yang terjadi di sekitar kalian. Kemudian identifikasikan sesuai dengan tabel yang ada di samping, ya, seperti itu. Masalah sosial, sampah, ya. Penyebabnya apa? Kebiasaan membuang sampah sembarangan. Akibatnya apa? Kenyamanan dan keamanan terganggu. Kemudian usaha yang dilakukan adalah membiasakan dan menganjurkan membuang sampah pada tempatnya. Sungai kotor, bangunan liar, kemacetan, kalian bisa dibaca ya di layar ini, ya, seperti itu. Jadi ini tabel yang harus kalian isi. Nah, kesimpulannya, masalah sosial di lingkungan sekolah mengakibatkan suasana belajar menjadi kurang nyaman. Masalah tersebut dapat diatasi dikurangi dengan pemahaman yang baik tentang kewajiban dan hak masing-masing. Lingkungan sosial budaya adalah segala kondisi baik berupa materi atau benda maupun non-materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Lingkungan budaya dapat berupa bangunan dan peralatan, dan dapat juga berupa tata nilai, norma, adat istiadat, kesenian, sistem politik, dan sebagainya. Kualitas lingkungan sosial budaya diartikan baik dalam lingkungan tersebut dapat memberikan rasa aman, sejahtera bagi semua anggota masyarakatnya dalam menjalankan dan mengembangkan sistem budayanya. Begitulah kesimpulannya, ya. Baik, kita akan membaca kembali bacaan yang berjudul Usaha Bolu Meranti Medan. Kamu buka buku bacaannya, buku tematiknya halaman 173 dan 174. Kemudian kamu baca mulai dari awal sampai akhir bacaan tersebut, ya. Kemudian kamu coba nanti menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan dihentikan dulu video ini. Dan setelah beres kalian mengerjakan pertanyaannya, baru lanjutkan dengan video ini, ya. Nah, kita akan lanjut. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana kue bolu meranti menjadi oleh-oleh khas Kota Medan? Nah, bolu ini memiliki rasa yang khas, lembut dan cukup tahan lama meskipun tidak menggunakan bahan pengawet. Yang kedua, usaha apa saja yang dilakukan pemiliknya sehingga membuat bolu ini terkenal? Ailing membuka gerai sendiri di tempat yang lain. Bahkan ia pun membuka gerai di Bandar Udara Internasional Kuala Namu untuk memudahkan pelanggan mendapatkannya sebagai oleh-oleh khas Kota Medan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan? Usaha bolu meranti membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Medan. Dan yang keempat, bagaimana pengaruh keberadaan bolu meranti terhadap pembangunan sosial budaya masyarakatnya? Bolu meranti menjadi ciri khas Kota Medan. Dan yang kelima, apakah di daerahmu juga punya sesuatu yang bisa dijadikan oleh-oleh khas daerahmu? Ada ya kayaknya, ya. Jawabannya disesuaikan. Misalkan Sukabumi, mochi, ya. Oke. Ayo kita amati, carilah informasi tentang oleh-oleh khas daerahmu yang terkenal sampai wilayah lain. Oleh-oleh itu dapat berupa makanan atau kerajinan tangan khas daerah seperti kain, patung, atau kerajinan lainnya. Catatlah informasi tersebut, kemudian tuliskan pada tabel ini. Nama oleh-oleh khasnya mochi, keunikannya apa, manfaat terhadap kehidupan masyarakat sekitar, pasti banyak, ya. Misalkan membuka lapangan pekerja baru, parkir, itu bisa, ya. Boleh kamu isi, ya, sebagai gambaran. Nah, itu saja mungkin, ya, materi hari ini yang bisa Bapak jelaskan. Tapi jangan lupa, ini kuis yang harus kalian jawab. Ini ada dalam video ini jawabannya, ya. Selamat mengerjakan.
Baik, anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih dan selamat belajar.